Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33, dilanjut 36 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas. Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Judas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih dan pengkhianatan. Di dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang terharu dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Dalam perjamuan ini
Yesus berhadapan dengan dua mentalitas, yaitu yang pertama, dia berhadapan dengan Judas Iskariot. Judas Iskariot adalah seorang murid yang tamak dan berhati licik. Kelicikan dan ketamakan akan harta duniawi telah membutakan mata hatinya, sehingga demi sejumlah keping uang perak, dia rela dan tanpa rasa berdosa melakukan pengkhianatan keji. Dia menjual gurunya tanpa rasa beban. Untuk itu Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan kepada Judas Iskariot dia berkata, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yang kedua, Yesus berhadapan dengan kesombongan manusiawi Petrus. Ketika Yesus menyatakan rencana kepergiannya, Petrus seakan menunjukkan kesetiaannya dengan berupaya untuk membelanya. "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Pernyataan yang penuh kesombongan dari seorang Petrus. Dia seakan-akan dengan kemampuan dan kehebatannya mampu melawan dan membela Yesus. Kesombongannya terlihat pada peristiwa jalan salib Yesus. Kekuatan pada diri sendiri runtuh, tak bernilai. Imannya menjadi rapuh dan keropos. Dan akhirnya Petrus jatuh pada penyangkalan terhadap gurunya 3 kali dan masuk dalam krisis yang mendalam. Saudara-saudari terkasih, keterikatan pada materi dan kesombongan diri menjadi sumber hancurnya jiwa kita. Hal itu juga dapat melemahkan iman kita. Oleh karena itu, mari kita memandang materi dengan bijak, sehingga tidak terjebak di dalamnya. Kita mesti mencari dan menggunakannya dengan lebih bermartabat, supaya tidak terjerumus dalam dosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Dan kesombongan akan membutakan kita terhadap kuasa Allah yang maha besar. Kesombongan membuat kita hanya berorientasi pada diri sendiri dengan tujuan popularitas diri. Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk belajar dari Yesus. Walaupun dikhianati dan disangkali oleh para muridnya sendiri, tetapi ia setia mencintai mereka dan semua manusia. Kasih Yesus adalah kasih sejati yang sampai terluka, kasih yang berdarah-darah, dan kasih yang kehilangan nyawa. Mari kita belajar dari Yesus yang tetap mencintai walaupun terluka, yang setia mengasihi meskipun dikhianati. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selami misteri Kristus ini dengan mendalam dan mengambil hikmah bagi siara hidup iman kita, dan senantiasa berusaha menjaga iman dan kesetiaan cinta kasih kita meski terluka karena pengkhianatan. Dengan itu kita akan mengalami sukacita besar, karena sesudah badai yang dahsyat selalu ada pelangi yang indah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu.
Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.